hasil capaian kinerja Puskesmas Karangploso tahun 2023. Kepada Dr. Bagus Aryo Bimo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin Pak Kapolsek dari Dan Ramil. Ya, kemudian dari desa, ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader, dan mungkin peserta yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini singkat saja, saya akan menyampaikan capaian kinerja. Sebenarnya saya ditugaskan oleh Ibu Kepala Puskesmas untuk mempresentasikan keseluruhan capaian kinerja Puskesmas Karangploso. Tapi kalau misalnya kita sampaikan semua, insya Allah nanti bisa sampai malam. Ya, jadi diambil yang inti-intinya saja. Jadi akan kami sampaikan tentang program prioritas nasional. Nah, cara gampang untuk mengingat apa saja program prioritas nasional dalam bidang kesehatan itu adalah singkatannya adalah PASTI, ya, PASTI. Nah, PASTI ini yang pertama adalah penyakit tidak menular. Yang kedua, angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau AKI/AKB. Yang ketiga, stunting. Yang keempat, tuberkulosis atau TB. Kemudian yang kelima, imunisasi. Nah, yang penyakit tidak menular ini sendiri merupakan jenis namanya penyakit tidak menular, ya, jenis penyakit yang tidak ditularkan kepada orang lain, dia secara degeneratif perlahan-lahan muncul dari dirinya sendiri. Jadi merupakan jenis penyakit berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bukan suatu penyakit yang tiba-tiba langsung terjadi. Jadi macam-macam penyakit tidak menular ini sebenarnya banyak. Ini ada beberapa contoh, yaitu ada hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, kemarin penyakit paru obstruksi kronik atau disebut PPOK, ada kanker, kemudian ada juga gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu termasuk dalam penyakit tidak menular. Pertama, secara singkat aja kita bahas penyakitnya satu persatu. Secara singkat aja, hipertensi merupakan tekanan darah tinggi yang merupakan kondisi tekanan darahnya di atas batas normal. Jadi mungkin bisa dilihat di sini untuk klasifikasi hipertensi itu ada normal, prehipertensi, hipertensi derajat 1, derajat 2. Nah, ini misalkan ibu-ibu ini tensinya 110/70 atau bapak-bapak misalnya tensinya 110/70, itu termasuk normal atau /tinggi? Kira-kira normal, ya. Kemudian kalau misalnya tensinya 110/90, ada yang jawab normal, ada yang jawab tinggi. Kira-kira yang mana? Ya, jadi ini kan ada petunjuknya, ya. Tekanan darah itu kalau yang normal di bawah 120 dan di bawah 120, di bawah 80. Nah, kalau yang di bawah ini keterangannya adalah atau. Nah, jadi kalau atau itu kan kalau satu saja memenuhi kriteria berarti dia termasuk. Jadi kalau misalnya dia 190/90 berarti dia ada masalah di tekanan darahnya, ya, atau tensinya termasuk tinggi, ada masalah di diastolik. Ya, kemudian yang kedua yaitu tentang diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini kadar gula di dalam darah tinggi, ya, kadar gula di dalam darah tinggi. Gula puasa dia lebih dari 126,
dikatakan tinggi. Kemudian kalau gula darah acak atau 2 jam setelah makan itu lebih dari 200. Kalau misalnya gula darah puasanya 170 itu termasuk tinggi atau enggak? Tinggi. Kalau misalnya gula darah acaknya dia 170, tinggi atau enggak? Enggak, ya. Jadi dibedakan antara gula darah acak dan gula darah puasa. Kemudian ada penyakit jantung koroner. Ya, intinya adalah penyakit ini disebabkan adanya penyumbatan di pembuluh darah jantung sehingga terjadi serangan jantung. Tanda-tandanya biasanya nyeri dada, tekan di daerah dada, kemudian rasa berat di dada, rasa terbakar, rasa mual atau nyeri ulu hati, keringat dingin, atau yang biasanya kita kenal itu sebagai serangan jantung. Ya, jadi sebelum ke capaian saya jabarkan dulu sedikit tentang penyakit tidak menular. Kemudian penyakit paru obstruktif ini juga merupakan penyakit degeneratif. Jadi terjadinya secara berkala, biasanya dia batuk lama, kemudian ada terasa sesak. Kemudian ada kanker. Ya, kanker adalah penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel abnormal tak terkendali dan biasa menyebabkan ke area sekitarnya. Jadi contohnya ada kanker paru, kanker payudara, kanker serviks. Sebenarnya masih banyak kanker-kanker yang lainnya lagi. Kemudian gangguan jiwa. Ya, gangguan jiwa ini merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku seseorang sehingga menyebabkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Contohnya ada gangguan bipolar, depresi, skizofrenia. Nah, ini merupakan salah satu program dari program prioritas nasional yang penyakit tidak menular, yaitu deteksi dini faktor resiko PTM usia lebih dari 15 tahun. Jadi ini adalah kewajiban setiap warga Karangploso yang ber-KTP Karangploso wajib untuk kami lakukan deteksi dini ini sekali dalam setahun. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mendeteksi ada enggak resiko-resiko penyakit tidak menular yang seperti sebelumnya itu tadi. Ya, yang didapatkan ketika didapatkan deteksi dini adalah pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, gula darah. Kemudian apabila punya faktor resiko PPOK, ada scoring PUMA, Sadanis, IFA. Ini untuk ibu-ibu ya, Sadanis dan IFA ini untuk ibu-ibu. Ada enggak faktor resiko kanker payudara untuk Sadanis, kemudian untuk IFA ada enggak faktor resiko untuk kanker serviks. Nah, inilah capaian selama tahun 2023. Targetnya adalah 100%. Nah, tapi capaian yang didapatkan baik itu di dalam gedung puskesmas maupun di luar gedung, berkoordinasi dengan ibu-ibu kader Smart Health. Ada kader Smart Health di sini, Bu? Tidak ada ya? Ada kader Smart Health. Itu capaiannya masih sangat jauh dari target 21%. Nah, ini perbandingan antara screening dalam gedung dan luar gedung. Jadi yang oranye itu yang luar gedung, itu adalah kegiatan-kegiatan yang kami koordinasikan dengan kader-kader Smart Health, dan juga ada pemeriksaan di desa. Sedangkan yang di dalam gedung memang jumlahnya lebih sedikit daripada yang di luar gedung. Itu bukti bahwa memang kegiatan di luar gedung kami itu sangat berarti sekali
Maka dari itu kami perlu koordinasi dengan lintas sektoral agar bisa meningkatkan lagi. Nah, ini untuk capaian deteksi dini faktor risiko PTM per desanya. Nah, ini sudah kami urutkan dari angka urutan nomor 1 sampai 9. Paling tinggi capaiannya adalah Desa Tawang Argo. Tepuk tangan dulu ya. Dan paling rendah adalah Boceh. Ya, jadi gini, maksudnya kami menampilkan data ini bukan berarti menjelek-jelekan yang rendah dan membanggakan yang tinggi ya. Jadi mungkin selama ini dari dari teman-teman desa itu banyak yang tidak tahu kalau misalnya ada program ini sebenarnya, dan juga mungkin komunikasi dari perawat maupun bidan desa kami juga masih kurang ke jenengan-jenengan, jadinya makanya capaiannya itu masih rendah. Maka dari itu harapannya dengan ini semoga setelah ini koordinasi di tiap-tiap desa bisa tercapai lebih tinggi lagi. Nah, ini salah satu titipan dari koordinator program jiwa ya. Jadi menambahkan yang dari Dokter Trigia tadi, Posyandu Kesehatan Jiwa ini tujuannya adalah mencegah dan mengurangi resiko seseorang untuk mengalami gangguan jiwa. Jadi selain yang disebutkan Dokter Trigia tadi, sebenarnya orang-orang yang sehat yang sebelumnya tidak pernah didiagnosa gangguan jiwa bisa juga ke poli kesehatan jiwa ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah screening kejiwaan. Nah, screening kejiwaannya itu tujuannya apa? Kita screening, kita lihat kira-kira orang ini mengarah ke gangguan jiwa atau enggak, atau sudah mulai gangguan jiwa atau enggak. Nah, semakin cepat kita tahu, semakin cepat kita bisa selamatkan. Tidak akan terjadi namanya bunuh diri, kemudian nyayat-nyayat. Biasanya anak-anak remaja sekarang nyayat-nyayat di tangan itu karena sudah dilakukan screening kejiwaan sebelumnya. Jadi ketika sudah di screening, kita tahu poinnya, orang ini mengarah-ngarah ke gangguan jiwa. Kita cegah, kita arahkan kemana supaya tidak gangguan jiwa. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami, beberapa deteksi dini faktor risiko di tahun 2023 itu salah satu contohnya di Desa Ampel-Lento. Yang tengah itu ya ini kemarin juga ada kegiatan di kegiatan ulang tahun NU kalau tidak salah yang di NKKV itu. Jadi kami sangat terbuka sekali bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dari desa. Semisalkan di desa ada acara apa gitu yang mengumpulkan banyak warga desa Karangploso, silahkan menghubungi kami. Dengan senang hati kami akan datang untuk tim untuk melakukan screening di tempat itu juga tidak apa-apa ya. Nanti bisa koordinasi dengan perawat maupun bidan desa. Jadi untuk meningkatkan, kami dengan senang hati akan diturunkan juga timnya nanti untuk pemeriksaan tersebut. Ya, mungkin dari yang pertama penyakit tidak menular, ada yang mau didiskusikan? Untuk yang kedua adalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi angka kematian ibu pada intinya adalah ibu yang meninggal setelah dinyatakan dia hamil 42 hari setelah dia melakukan hubungan gitu, terus dia dinyatakan hamil sampai
dia sampai melahirkan, setelah melahirkan itu disebut angka kematian ibu. Ya, jadi angka kematian ibu ini yang penyebabnya dia adalah selama kehamilan. Ya, misalkan ada ibu-ibu hamil terus kecelakaan, itu termasuk angka kematian ibu atau enggak? Ya, jadi tidak ya. Jadi hubungannya hanya dengan kehamilannya. Ini kehamilannya ada penyulit atau ada kesulitan, tidak pernah periksa, itu angka kematian ibu. Kemudian angka kematian bayi adalah dikatakan usianya di bawah 1 tahun, jadi 0 sampai 11 bulan. Nah, untuk capaiannya, laporannya, seharusnya tidak ada angka kematian ibu maupun angka kematian bayi di wilayah Karangploso. Tapi pada tahun 2023 kita mendapatkan angka kematian ibu ada 1, angka kematian bayi lebih banyak lagi, ada 6. Oleh karena itu, untuk mencegahnya adalah melakukan pelayanan-pelayanan yang ada pelayanan pada masa kehamilan atau sebelum melahirkan, disebutnya antenatal care atau ANC, kemudian pelayanan pada saat persalinan, kemudian pelayanan pasca persalinan atau PNC, kemudian pelayanan bayi baru lahir, jadi bayinya juga harus dirawat dengan baik. Nah, jadi pelayanan pada saat masa kehamilan, dia setidaknya harus periksa atau ANC minimal 6 kali. Ya, 2 kali di semester 1, 1 kali di semester 2, dan 3 kali di semester 3. Dan dalam pelayanan itu harus mendapatkan pemeriksaan 10T, ya, timbang berat badan, tensi, terus ukur tinggi fundus uteris, status imunisasi TT-nya, mendapatkan tambah darah, tes laboratorium, status gizi, kemudian ada pemeriksaan HIV, HBsAg, kemudian temu bicara, dan tata laksana rujukan apabila perlu dirujuk. Ya, tentunya pada saat persalinan harus mendapatkan persalinan yang sesuai. Ya, jadi kalau misalnya dia diindikasikan untuk operasi, ya harus manut untuk operasi. Misalnya dia sudah diketahui sebelumnya anaknya ini kembar, jangan maksa untuk lahiran di puskesmas atau di bidan praktek, karena seperti itu harus dilahirkan di rumah sakit. Kemudian pelayanan pasca persalinan minimal dilakukan 4 kali. Ada pelayanan neonatal esensial pada saat bayi 0 sampai 6 jam, kemudian pelayanan neonatal esensial selama 28 hari itu. Ini kegiatan-kegiatan, ada ANC terpadu di desa-desa, ada penyuluhan guna meningkatkan capaian ANC-nya itu tadi. Kemudian yang ketiga, stunting. Ini mungkin tidak asingnya stunting, kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan usianya. Ini capaian harusnya kan tidak ada stuntingnya ya, tapi secara perlahan-lahan sudah ada perkembangan. Jadi tahun 2022 sejumlah 3,5%, turun di 2023 jadi 3,38%, masih di koma. Semoga tahun ini bisa lebih turun lagi. Nah, ini per desanya ada yang naik, ada yang turun ya. Jadi naik itu bukan berarti tambah jelek. Naik itu berarti
pemeriksaannya sudah mulai benar dan berarti harus ditata laksana. Turun juga berarti tata laksana yang dilakukan, intervensi yang dilakukan itu berarti sudah bagus, sudah ada perkembangan. Disanting. Ya, ini beberapa intervensinya dari sosial, pertanian, sanitasi, keluarga berencana juga atau KB juga sangat penting. Ini beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu konvergensi pemeriksaan tumbuh kembang balita, ya, konvergensi pencegahan penurunan stunting kita lakukan di tiap-tiap desa. Alhamdulillah 9 desa sudah melakukan konvergensi ini, dan juga alhamdulillah kan ada efeknya tadi, ada penurunan angka stunting. Dan juga sempat pada saat itu kita juga kerjasama dengan rumah sakit untuk bisa meminjamkan dokter anaknya biar konsultasi secara langsung dengan dokter anak juga. Kemudian yang keempat tentang TB, ya, TB. Jadi apa itu TB? TB itu sama dengan kalau yang dulu TBC atau tuberkulosis. Nah, ini katanya tuberkulosis atau TB ini merupakan penyakit turunan, merupakan penyakit guna-guna, merupakan karena diracuni. Kira-kira benar atau enggak, ibu-ibu, bapak-bapak? Enggak, ya. Jadi tidak benar adanya, karena infeksi ini merupakan penyakit menular yang infeksinya disebabkan kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, secara dunia Indonesia merupakan kasus TB terbanyak ke-3. Setelah India sama Cina tadi, ya. Nah, ini penularannya lewat udara, droplet. Nah, gejala-gejalanya batuk lama, demam, berat badannya turun, bisa sampai batuk berdarah, sesak nafas, keringat malam hari, ada nyeri dada juga. Nah, cara mengetahui dia benar TB atau tidak dengan cara pemeriksaan dahak. Jadi jangan buru-buru dulu minta ronsen. Jadi tahap awalnya itu pemeriksaan dahak dulu. Karena apa? Karena ronsen itu hanya bisa melihat dia ini infeksi atau tidak, tapi tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini kuman TB atau tidak. Jadi pengobatannya jadi nanti tidak tepat. Nah, ini komplikasi, bisa TB paru, TB kelenjar, TB meningitis atau infeksi di otaknya, kemudian TB tulang belakang, TB di lambung pun bisa. Nah, ini etika batuk. Nah, kalau misalnya terkena TB, ya bisa pengobatan gratis di puskesmas, ya. Jadi yang ingin disampaikan di sini, angka capaian penemuan TB di puskesmas Karangploso juga masih sangat rendah. Jadi karena masih pemikiran masyarakat TB itu penyakit yang sangat dikucilkan dan lain-lain, itu yang membuat kenapa terkadang banyak yang tidak mau dicekkan dahaknya. Kita lanjut.
ke yang terakhir tentang imunisasi. Jadi pasti itu tadi apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Penyakit tidak menular. Terus A-nya? Terus S-nya? Batin. T-nya? TB. Ya, yang I-nya? Ya, imunisasi ini upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya. Nah, ini ada tahapan imunisasi pada anak, yaitu yang pertama imunisasi dasar lengkap, kemudian imunisasi lanjutan balita, kemudian imunisasi lanjutan anak sekolah itu, dan berbagai macam. Nah, yang tidak tercapai pada di Karangploso ya, yang tidak tercapai adalah capaian imunisasi lanjutan balita atau bayi bawah 2 tahunnya. Jadi kebanyakan sudah imunisasi di 1 tahun pertama, untuk tahun berikutnya tidak kembali lagi untuk imunisasi. Kemudian rencana tindak lanjut memberikan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi, kemudian melakukan sweeping. Jadi sweeping ini tentu saja perlu dukungan dari desa masing-masing dan dari kecamatan. Oke, cukup.